Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi, Muhammad Ramadan, selaku host atau pembawa acara pada kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang nih tentang seputar public speaking, ya. Kira-kira tuh public speaking seperti apa itu, Pak Fred? Baik, Mas Royan. Ya. Ini sudah lama banget ya videonya ya. Oh, sudah lama berapa bulan ya kita nggak ketemu ya. Udah banyak ya. Gitu. Baik Mas Royan, saat ini kan Mas Royan sudah menyelesaikan program public speaking ya. Iya. Nah, kalau saya tanya balik nih, kalau tadi kan Mas Royan nanya public speaking itu apa? Ya. Nah, kalau saya nanya balik, Mas Royan, apa bedanya Mas Royan dulu sebelum belajar public speaking ya, dan sekarang setelah belajar, bedanya apa? Ketika Mas Royan ngomong di depan kamera atau di depan teman-teman atau di depan publik. Perubahannya ya, Pak? Ya. Terus sebelum saya belajar tentang public speaking ya, itu masa gugup ketika Bapak berada di depan banyak orang, terutama ketika di panggung atau membawa acara ya, kan dilihat banyak orang tuh, semua orang tertuju pada kita. Itu saya grogi atau mungkin pengucapannya tidak jelas atau terlalu cepat ya, dan juga mungkin bisa terbata-bata gitu kan. Nah, tapi ketika sudah belajar public speaking, di sini perlunya mengontrol kata atau lugasnya kata ya yang diucapkan itu juga diajarkan begitu. Jadi juga ada teknik-tekniknya sendiri gitu ya Pak ya. Begitu. Oke, jadi kalau kita sederhanakan kan bahwa public speaking itu kan bagaimana kita ngomong ya, di depan orang lain kan ya, di depan publik. Baik itu publiknya dalam bentuk virtual seperti ini kan ketika kita sadar sedang di syuting, itu kan rasanya beda ya dibandingkan kita ngomong dengan orang lain saat kita ngobrol biasa gitu. Iya. Nah, apalagi kita di depan panggung ya, di banyak orang gitu ya, dilihat, ditonton oleh semua orang ya. Nah, di situ butuh mental sebetulnya, Mas. Betul, mental. Karena gini, karena saya yakin sekali setiap orang itu punya kemampuan untuk berbicara. Iya. Ya. Pasti mereka juga sering ngobrol kan di belakang sana sama teman-temannya, saat di warung kopi, saat di pos ronda. Tapi kan masih dalam lingkup satu bahasa itu circle ya. Iya, di pasar mesti public speaking kan dia. Nah, hanya karena dia merasa tidak ditonton oleh banyak orang, jadi dia ngomongnya pede-pede aja gitu. Masih satu frekuensi ya Pak. Oke, nah sangat beda banget rasanya kan gitu ya. Saat kita ngomong seolah dilihat banyak orang. Apalagi nih di channel ini Beta Terapi ya, yang subscribe-nya sudah 1.200. Waduh, ya betul tuh. Berarti kan kita paling tidak dilihat oleh teman-teman yang di luar sana, Mas. Iya. Bahkan mungkin lebih dari orang yang subscribe. Kalau view-nya udah lumayan banyak nih. Oh, sampai ribuan ya Pak ya. Makanya ketika kita ya ngomong di depan seperti ini kan kita kerasa nih ditonton banyak orang-orang di sana itu ya. Nah, kadang anehnya gitu. Kadang ketika di sini seolah ditonton atau di panggung seolah banyak yang lihat, kita malah mentalitasnya malah berubah gitu. Padahal biasa aja ngomong gitu. Kan gitu ya, Mas. Ya, padahal public speaking itu kan kayak ngomong biasa gitu ngomong biasa kan. Ya kayak Mas Royan lah saat dulu sebelum belajar public speaking, kan kita melakukan upgrade ya, upgrade mental sebetulnya. Kalau ngomongnya sudah tentu sudah biasa, sudah bisa ngomong. Hanya kita upgrade mentalnya saja, biar Mas Royan itu ngomongnya lebih alamiah. Saya nggak mengatakan jadi hebat banget, jadi luar biasa, itu juga ya biasa saja sih. Tapi jadi alamiah ngomongnya. Yang bagus kan kayak gitu ya. Saat ngomong di depan teman-teman, kita ngomongnya alamiah, terus informasinya diterima oleh yang nonton. Kan gitu, Mas. Nah, ini cerita tentang public speaking yang tadi Mas Royan tanyakan. Oke, jadi itu kalau menurut Pak Beta sendiri itu seberapa penting sih public speaking itu di kehidupan kita? Jadi gini, kalau kita sering ngomong di depan banyak orang kan sudah biasa. Iya. Tentunya kepentingannya hanya untuk tadi ya, memberikan informasi ke sesama teman. Nah, tapi ketika seperti Mas Royan nih, seorang calon mahasiswa ya. Ya sudah mau jadi mahasiswa. Oh, sudah mahasiswa malah ya. Iya. Kan kemarin awal SMA,
daftar ini ya, terus besok sudah mulai jadi mahasiswa gitu ya. Ini kan sangat membutuhkan perform ya, kemampuan menampilkan diri di depan banyak orang, benar nggak? Iya, betul. Sekarang ini, Mas Ryan punya kemampuan ya, tapi buat diri sendiri disimpan gitu ya. Nggak bisa ketika ada orang lain minta tolong, Mas Ryan tolong dong, Mas Ryan sampaikan ke audiens ya terkait dengan materi ini. Nah, Mas Ryan bilang, wah, itu saya nggak bisa, saya nggak pede, saya nggak mampu. Nah, kan eman-eman kemampuan yang sudah dimiliki, kepintaran yang sudah dimiliki tidak bisa dipublikasikan, tidak bisa dibagikan, tidak bisa tampil bahwa Mas Ryan bisa memberikan dengan performa, minimal performa yang Mas Ryan secara alamiah bisa menyampaikannya lah gitu. Syukur-syukur nantinya ke depan Mas Ryan bisa jadi motivator. Amin. Ya bisa memberikan motivasi ke banyak teman-teman yang ada di kampus nanti. Amin. Bisa public speaking, mengarahkan teman-teman, bisa sebagai guide, bisa sebagai MC, bisa sebagai narasumber. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa. Ibarat orang sedikit kepintaran tapi bisa perform, bisa ngomong, itu kan keren. Nah, tapi pinter banget hanya disimpan ya, tidak bisa dibagikan oleh orang kepada orang lain. Kayaknya tadi ya, ibarat emas itu dalam bumbungnya gitu ya. Kayak punya ilmu tapi nggak disebarkan, sendiri juga gitu. Dalam kotaknya terus itu ya, nggak pernah dikeluarkan. Ya kayak ibarat yang mobil baru tapi nggak pernah dikeluarin. Betul. Nah, gitu Mas Royan. Jadi kalau saya nanya kembali nih Mas Royan, selama belajar ini kiranya apa nih yang Mas Royan bisa rasakan sekarang, manfaatnya apa? Manfaatnya ya manfaat public speaking ya Pak ya. Ya kita itu yang paling utama tuh menjadi mentalnya jadi lebih kuat. Kayak misal di depan orang gitu. Ya paling dikit ya misalnya satu ruangan lah itu isinya banyak orang lah, itu kan kalau misal belum latihan public speaking kan mungkin malu lah ya minimal dalam kelas lah, misal ditunjuk ke presentasi gitu kan, ya tahu sendiri kan mungkin yang belum terlatih mentalnya kuat pada saat di depan panggung kan bisa lihat dari sendiri fisiknya. Nah ya kalau sudah latihan kan sudah kelihatan tuh dari mungkin gerak tangannya atau cara penyampaiannya, atau jadi nggak pada saat menyampaikan tuh nggak diem di tempat gitu loh, jadi kesana kayak membosankan gitu. Nah kalau boleh tahu nih Pak Bet nih, mungkin penonton di rumah juga pengen tahu kan nih, bagaimana awal latihan public speaking Pak Bet, maksudnya tahapan awal ketika public speaking. Kalau saya menggunakan metode yang unik ya dan alamiah. Jadi saya pertama akan mengenali dulu seberapa kemampuan peserta. Nah, saya minta peserta untuk ngomong dulu nih di depan saya dan teman-teman peserta yang lain. Uji coba ya Pak. Dulu kan pernah kan waktu awal-awal disuruh ngomong gitu ya. Masih ingat nggak? Nggak ada suaranya mau keluar nggak bisa keluar gitu kan. Betul ya, bener. Itu untuk tahapan awal sebagai tahapan asesmen ya. Kita menggali dulu, mengkaji dulu kayak apa sih kemampuan Mas Royan. Ternyata Mas Royan sebetulnya bisa, namun rasa percaya dirinya kurang, terus mau ngomong bingung apa yang mau disampaikan, seolah sumbatan-sumbatan dalam linguistik ya, dalam bahasa ini selalu ada nyumbat terus gitu. Padahal sudah ada tapi enggak disampaikan. Betul. Jadi dalam pelatihan public speaking ini kan tidak menjadikan berbeda, tapi menjadikan apa yang sudah dimiliki itu bisa dioptimalkan. Jadi setelah digali ya dikaji dulu. Nah, mulai nih saya lakukan ini butuh langsung saya training atau saya terapi dulu nih. Nah, waktu itu kan Mas Rian langsung di sesi yang kedua yang pertama ya langsung saya lakukan circle excellence yang membayangkan lingkaran. Ya, terus itu, terus Mas Rian langsung masuk dalam lingkaran itu menjadi sosok seorang public speaker gitu ya. Nah, itu mulai sesi terapinya. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan mental block yang ada dalam pikiran Mas Rian. Jadi yang tadinya ada kekhawatiran, kebingungan, galau, ada perasaan mau ngomong apa,
banyak kata-kata dulu kan banyak banget. Iya, kayak bingung ngomong apa. Gitu. Kalau nggak percaya lihat video yang sebelum-sebelumnya nih di beta terapi itu ada loh. Iya, masih ada gitu. baru. Nah, terus itu dihancurkan dengan terapi-terapi itu. Nah, terus setelah itu kita mulai nih setelah terapinya clear, apakah ada memori traumatik di masa lalu? Nah, digali lagi, digali lagi ke belakang. Wah, ternyata ada traumatik, pernah dibully misalkan. Kita terapi lagi traumatiknya. Setelah itu, nah, masih ada persoalan nggak nih yang mau diterapi? Kalau sudah aman semua, mulai tahapan public speakingnya saya lakukan. Mulai dari ngomong, cara ngomong dulu, ngomong yang banyak. Saya minta ngomong terus, apapun ngomongnya. Katakanlah materinya hanya tentang cerita tentang benang misalnya. Atau cerita tentang HP misalkan. Dulu pernah ingat ya? Tentang kayak review HP. Ya, dulu cerita tentang apa saja. Yang penting yang penting mulai berbicara. Ibarat sumbatan saluran air ya, itu sumbatannya kita jebol dulu. Setelah dijebol, biarkan air mengalir dulu. Gitu. Ya, nah, lama-kelamaan dilatih terus, lama-lama gimana? Airnya lama-lama jernih. Nah, kayak saringan air. Makanya di video-video yang di belakang ada Mas Royan yang mulai ngomong di depan kamera ya, di depan video. Terus Mas Royan sudah mulai perform bagaimana cara public speaking di depan kamera gitu ya. Itu sebetulnya salah satu upaya untuk melancarkan aliran ngomongnya Mas Royan. Dan alhamdulillah kan Mas Royan sekarang sudah kalau depan kamera kayak gini sudah biasa kan ngobrol kayak gini gitu. Iya, alhamdulillah sih. Juga banyak manfaatnya juga ketika mungkin berbicara dengan orang yang di luar sana. Kayak hasil saya juga pernah ikut semacam program kayak Ramadan Posko gitu Pak. Dan itu public speaking itu berguna banget. Saya merasa kayak wah alhamdulillah ya sudah belajar. Jadi kalau ketika mengarahkan orang yang kebingungan gitu bisa diarahkan tanpa harus kayak aduh gimana ya, dan ini kayak orang gugup gitu. Jadi dari sini langsung bisa dibuktikan skill saya gitu. Artinya memang pelatihan public speaking ini kita fokusnya adalah pada kompetensi. Kemampuan gitu ya. Jangan sampai hanya dapat selembar sertifikat tapi nggak bisa. Itu kayak macam kan rugi ya. Kalau Mas Ryan kan sertifikat nanti dapat dari lembaga pelatihan yang resmi. Dan Mas Ryan juga punya kemampuan. Yang pasti kemampuan public speaking ini akan Mas Ryan manfaatkan sampai kapanpun. Gitu. Bahkan sampai ke anak-anak kita nanti. Betul. Gitu ya. Mengajarkan bagaimana cara tampilnya, cara ngomongnya, mulai dari mana cara ngomong itu. Bahkan waktu itu sempat diubah belief systemnya. Karena ada orang yang ketika mau ngomong di depan itu punya keyakinan bahwa ketika dia ngomong di depan itu harus sempurna. Bener nggak? Punya kayak gitu nggak? Iya, punya keyakinan seperti itu. Iya, rasanya aduh aku harus bagus nih ngomongnya gitu ya. Padahal wong jarang ngomong di depan banyak orang, bagaimana bagus gitu. Kurang jam terbang berarti. Betul. Akhirnya kan tadi kita terapi dulu mental blocknya, keyakinan negatifnya kita hancurkan dulu, terus mulai dilancarkan, latihan terus. Nah, karena prinsipnya di sini kan latihan. Jadi orang dari yang nggak bisa public speaking jadi yang ya kurang lebih pro ya dalam public speaking itu nggak instan ya Pak. Betul. Tidak bisa instan Mas. Saya sendiri juga punya pengalaman bahwa saya dulu itu tahun 2007 ke belakang ya, itu nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Jadi saya dengan pelatihan yang saya ikuti waktu itu hipnoterapi, neurolinguistic programming, itu alhamdulillah memberikan satu terapi ke diri saya sehingga saya bisa ngajar, saya bisa ngomong di depan 1000 orang ya pernah di seminar gitu ya. Betul. 500 orang, 400 orang, 300 orang ya seminar di aula besar itu ya alhamdulillah sudah saya jalani dari tahun 2009 sampai sekarang masih juga diundang-undang kalau ada seminar. Kalau kayak di video belakang ini ya Pak ya. Ini training ya, training di Pemalang ya. Nah artinya kalau dulu saya nggak mendalami ilmu ini, ya mungkin saya nggak bisa ngomong Mas, apalagi ngajar kayak gini.
Wah, ya alhamdulillah sudah punya apa kayak perusahaan sendiri gini ya Pak ya. Betul, alhamdulillah seperti itu. Kalau punya ilmu bisa untuk dibagikan kepada orang lain. Ya, syukur-syukur sudah bisa public speaking, jadi penyampaiannya terus dalam mengajarkan itu juga lebih mudah dan mudah dimengerti orang lain. Gitu. Mungkin itu aja ya Pak Bet ya. Ya. Mungkin Pak Bet punya pesan pada penonton di sana tentang public speaking gitu Pak. Baik, teman-teman semuanya, public speaking adalah habit ya. Habit. Satu kebiasaan. Oke. Gitu ya. Satu budaya gitu ya. Satu jam terbang. Kalau kita sudah sering, pasti bisa. Ya. Kalau awal bagi teman-teman yang di luar sana yang belum pernah public speaking, ngomong aja. Nah, kalau salah wajar karena masih latihan. Saya aja masih salah karena saya manusia biasa. Iya, betul. Gitu. Makanya saya ketika dalam video-video beta terapi juga saya ngomong ngalir apa adanya. Ya, tidak dibuat konsep yang bagus. Ada salah edit ya. Enggak. Buat apa gitu. Ini kan jadinya seolah hanya nampilin bagusnya doang gitu. Padahal kita juga harus mengakui dan kita juga harus menyampaikan bahwa kita tidak sempurna. Kita punya kekurangan. Iya. Justru dengan kekurangan yang kita miliki, jadi kita selalu rendah hati, selalu merasa oh ya saya juga kurang, gitu. Tidak sombong, ujub ya, merasa hebat, merasa luar biasa. Wah sayang. Bahaya malah itu. Emang kan. Nah Fir'aun aja yang paling sombong, paling kaya juga hancur. Apalagi kita yang hanya manusia-manusia kecil ya. Manusia biasa yang ya udahlah kita apa adanya saja lah. Kan lebih enak gitu bisa itu Mas Royan. Oke siap. Terima kasih Pak Beta. Baik, sama-sama memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian ya video pada kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.